warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Ila hadratin min Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa rijami awliya'il ardi min ba'di mawlaba min jami'i jami'a wa khususan sa'ad buqadi jalani ثم ذرع آبائنا وأمهاتنا ولقول المسلمين السمات خصوصا وصنفوا هذا الكتاب الفاتحة Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang halaman 80. Masalahnya haram memisahkan bayi budak perempuan dengan cara menjualnya. Dengan cara menjualnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi bidaraini amin. Wa haruma tafriqu baina amatin wa in radiyat aw kanat kafirah wa in lam yumayiz walau min zinal mamlukaini liwahidin binahu bai'in kahibatin wa kismatin wa diyatin li ghairi man ya'tiku alaihi li khabari man farraqo bainal walidah wa walidah farraqallahu bainahu wa baina ahibati yaumil qiyamah. Masyaallah. Diharamkan memisahkan seorang budak perempuan sekalipun dia rela atau dia adalah wanita kafir dengan anaknya yang masih belum berusia tamyiz. Sekalipun anak tersebut hasil zina yang kedua-duanya adalah milik satu orang. Mereka dipisahkan dengan cara menjual salah seorang. Hal itu sama saja dengan menghibahkan atau membagikan atau menghadiahkannya bukan kepada orang yang akan memerdekakannya. Karena ada hadis yang mengatakan barang siapa memisahkan seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dari orang yang dikasihnya di hari kiamat nanti. Ini kan orang ya, orang. Misalkan seorang ibu dengan anaknya. Memang anak kalau belum tamyiz itu harus ikut ibunya. Kalau sudah tamyiz, kalau tamyiz itu misalnya biasanya umurnya umur 7 tahun lah. Tapi kalau di undang-undang perkawinan itu umur 12 tahun. Itu kalau ada orang laki-laki sama perempuan mau berpisah bukan anak, itu harus ikut ibunya anaknya. Kalau anaknya masih kecil. Kalau anaknya sudah tamyiz, umur 12, baru ditanya, kamu mau ikut siapa? Gitu. Jadi ceritanya kan bukan bapak ibu ya, tapi ceritanya seorang amat. Seorang budak yang mempunyai anak kecil, tahu-tahu dijual anaknya. Masih bayi, masih kecil. Terus bagaimana kalau ada orang yang begitu? Wabat orang aktu bilima.
Ae riba wa tafriq bain amat wal walad. Jadi akadnya itu batal di dalam dua masalah. Masalah riba dan masalah tafriq bain amat wal walad. Tidak sah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal riba dan memisahkan seorang budak perempuan dengan anaknya. Jadi ini kan masih riba, tapi ada persamaan. Jual belinya yang dengan riba itu tidak sah. Sama dengan jual beli menjual anaknya seorang budak. Bisa dari ibunya yang masih kecil. Wa al-haqqa al-Ghazaliyu fi fatawihi wa aqarrahu waru at-tafriqu fi safari bitafriqi binahwil bai'i wa taradahu bitafriqi baina zawjati wa waladiha bang ingkan khuratan bi khilafil mutallaqah. Imam Ghazali di dalam kitab fatawinya yang kemudian diakui pula oleh lain-lainnya menyamakan masalah memisahkan dengan memberangkatkannya ibu si anak dengan memisahkan dengan cara menjualnya. Bisa ibu lu nanti itu anak kena rumah. Doa tidak boleh. Bukannya dijual, dipisah. Gua nangis bareng, orang tua nangis, anaknya nangis. Misalkan dengan cara menjualnya. Kemudian Imam Ghazali memasukkan pula masalah memisahkan antara istri dan anaknya ke dalam pengertian masalah ini, meskipun istri adalah orang merdeka, lain halnya. Jadi memisahkan anak dengan ibunya itu tidak boleh. Nah, kalau perceraian, itu perceraian dalam perceraian ya gitu. Kalau masih kecil ya ikut ibunya. Tapi kadang-kadang ada seorang ayah itu minta, walaupun anaknya kecil, dengan alasan yang masuk akal tapi umpamanya ibunya nakal, sehingga khawatir anaknya nanti ketularan. Itu bisa diminta juga. Bisa diminta. Tentunya itu karena dulu di pengadilan. Yang menempati kedudukan sebagai pengganti ayah dan ibu kandung. Wal abu wa in ala wal jajah wa in alat. Kalau minal abdi. Kal ummi ila atimat. Mau ngaji ya? Kok bawa tas? Kok bawa tas malam-malam? Kedudukan ayah hingga yang lebih tinggi dan nenek hingga yang lebih tinggi, sekalipun dari pihak ayah, sama dengan ibu jika ibu yang bersangkutan telah tiada. Di ayahnya ayah dan ibunya ibu atau ibunya ayah itu untuk mengganti ayah. Kalau ibunya meninggal, bapak ibunya meninggal, anaknya dipelihara siapa? Dipelihara oleh kakeknya ke atas dulu kan. Atau nenek. Nah, nenek itu ada dua macam. Ada nenek ibunya ibu, ada nenek
ibunya bapak sama-sama. Kalau kakek enggak, kakek itu bukan bapaknya ibu, tidak ada, hanya bapaknya bapak. Yang dianggap apa bisa mengganti memelihara anak itu. Bapaknya bapak, ibunya ibu, atau ibunya bapak. Itu lebih tidak ada. Kakek dari ayah. Apa? Kakek dari ayah. Kakek dari ayah ya Abu Abin istilahnya. Bukan Abu Umin. Kalau umun boleh Umu Umin, boleh Umu Abin. Memisahkan anak yang sudah balik sekarang. Wa amma ba'da tamyiz fala yahrumu, maka tidak haram. Listina ilmu mayyizi anil hadonah kata friki biwasiyatin wa itkin wa rohnin. Jika anak telah mencapai usia tamyiz itu sudah mengerti, sekiranya umur 7 tahun lah, dapat berdikari, bisa cewek, bisa Tidak haram memisahkan dia dengan ibunya karena anak yang telah tamyiz tidak memerlukan asuhan lagi. Sama halnya dengan memisahkan karena wasiat, dimerdekakan dan digadekan. Jadi tamyiz itu sebenarnya definisinya itu gampang ya. Ya anak itu sudah ngerti, sudah bisa makan sendiri, bisa ngerti najis ini suci gitu. Tamyiz itu gitu. Sudah mandiri namanya. Sudah makan sendiri bisa. Nah, tapi kalau di undang-undang perkawinan itu ditentukan tamyiz itu minimal umur 12 tahun. Wala juzu tafriqu wala jilbahimah. Ini sana an umihi bilabanin awwalihi. Ya, memisahkan binatang ternak lah. Diperbolehkan misalkan anak seekor ternak dengan induknya jika si anak tadi tidak memerlukan induknya lagi. Namanya keperluan air susunya dapat terpenuhi lainnya. Jadi kalau sapi, kambing dilepas dari induknya tapi banyak disusoni kalau susu sapi dan pokoknya cepet meteng maning kok anaknya si nyusu dipedot disusoni kalau dot lah yang kan pokoknya kan meteng maning itu boleh tapi kuat mah satu krohu Robi kata berikir ada ini al-mayit qoblal pului akan tetapi makruh memisahkan anak ternak yang masih menyusu pada induknya. Sama halnya dengan memisahkan anak manusia yang tamyiz dan ibunya sebelum balik. Anak itu juga sebenarnya ada yang memakruhkan kalau belum balik. Balik itu berapa? Balik umur 15.
Ilam yasanya adalah bani haruma. Wafatola. Ila ingkana li ghordi zabki. Lakin bahasa sedikit hurmata zabi umihi ma'afakoi. Jika anak ternak tersebut tidak dapat terlepas dari air susu induknya, hukumnya haram. Dan ternak tersebut induk dianggap batal. Kecuali jika pemisahan tersebut untuk tujuan menyembelih induk. Tetapi melakukan suatu penelitian haram menyembelih berinduk ternak bila anaknya masih tetap hidup. Kalau disembelih semua nggak apa-apa, induknya sebenarnya hanya sembelih sekali. Itu ada. Tapi sebenarnya ternak itu bisa diganti dengan susu. Kalau orangnya punya uang beli susu, kalau nggak belum beli susu ya kita sembelih kabeh aja. Haram menjual sesuatu yang diduga akan dijadikan alat maksiat oleh pembelinya. Faharuma aidon, dan haram pula bai'u nahwi inabin mimman ulima auzunna anau yatahiduhu muskiron disyurbi wal amroti mimman urifa bil fujuri bihi wajib lil muharasati wal kabdi lil munatohati wal haril lirajulin yalbasuhu. Haram menjual buah anggur kepada seorang yang telah diketahui atau diduga suka membuat khamr dengan anggur yang dibelinya. Ini judul nama pabrik khamr. Tidak boleh. Jual anggur nama pabrik khamr. Ya, ini khamr untuk diminum, minuman keras. Haram menjual budak yang tampan kepada seseorang yang telah terkenal suka berbuat maksiat dengannya. Homoseks. Haram pula menjual ayam jago yang disabung. Jual apa itu? Ayam bangkok. Ayam bangkok kan biasanya diadu. Domba untuk diadu. Dan menjual sutra kepada seorang laki-laki yang sering memakai sutra. Jadi gambarnya begini. Gambarnya kalau mau menjual kepada orang, ya lihat orangnya yang membeli. Kalau nanti untuk sesuatu yang tidak baik, ya tidak usah. Jangan bilang. Kemudian jual pedang, mari perampok. Perampok, tuku pedang. Gua paling perampok. Berarti Karodin, berarti kalau bener nggih. Kan niki niku lagi usum yang tumbas komik. Obat komik tumbasnya mboten 1, 2 sampai 5 tok sampai kan 20. Terus aku tak tanggo opo sih ku ya obat tok kira mendem. Komik. Iki antimo komik herbal. Itu obat-obat herbal ya. Herbal itu terus antimo kok dikaro spray. Diombe dadi mabuk. Maxtril saiki angan untuk ora oleh. Angsale mawon aku kira. Ora aku ngertung jare mabuk adine ora takdul. Iya, saya kira orang mau ya, dioprot. Maxtril, Timo, komik. Oh iya. Nakal spray. Iya, iya. Bener, orang itu loh. Orang aku biasanya adanya orang luar, aku
Ustaz jangan katus niku. Oh ya udah nggak jadi gitu. Ya udah nggak jadi. Ya jadi bagi saya sih bagi angel lagi. Akhirnya tambah ruwet ya masalahnya. Tambah pintar. Nomor dulu kan. Tambah Sekarang pintar kah? ngoplos bisa dioplos. Wakaza be'u nahwil miski li kafirin yastari tati jisonam. Wal hayaman li kafirin ulimanau yakulu bila zabkin. Lianal asoha anal kufar mukhotabuna bisuruh syariah. Kalau muslimina indana. Ini yang jual apa yang beli. Haram menjual minyak kasturi kepada orang kafir yang akan menggunakannya untuk mengharumkan berhala. Dan haram pula menjual ternak kepada orang kafir yang telah diketahui bahwa dia memakannya tanpa menyembelihnya terlebih dahulu. Menyembelih sih orang kafir kan ditepuk cewek. Dipentung. Iya, ada babi kan masih dihubung. Kalau mangar-mangar diceblok orang silit diceblok bus ono. Oh, nyembelih babi kayak caranya. Jadi dia gede orang metu ya yang enak gitu. Oh, yang mati kalau metu. Menurut pendapat yang lebih soke, orang kafir dikenakan perintah untuk menjalankan semua cabang syariat sama halnya dengan kaum muslim di kalangan kita. Jadi orang kafir katanya kafir apa? Angger hubungan kalau hukum-hukum syariat agak sih dikenakan kayak nyembelih hewan ya dia disembelih harapan dipangan orang terus langsung ditarik gulu itu jodoh itu sebenarnya lawang sekarang tuh bukan seperti ini. Sekarang itu kembalikannya kita makan barang yang tidak disembelih itu kita lihat di TV itu kan potongnya ayam kan enggak gena juga dipotong langsung dicabut langsung dikemblung orang banyu panas terus dicabutin. Jadi malah kita yang makan daging yang tidak disembelih. Ini kan seperti jangan jual kepada orang yang seperti itu. Ini enggak, kita malah orang yang nyembelih malah mangan apa baik. KFC itu kan ya pupu kabeh. Terus ternyata motongnya kayak gitu, motongnya. Makanya makanan siap saji itu harus hati-hati. Enak masak sendiri aja. Khilafan di Abi Hanifah radhiyallahu fala juzul al-i'anah alaihima. Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah yang berpendapat berbeda. Menurutnya tidak boleh membantu orang kafir untuk melakukan kedua hal tersebut, yakni menyembelih berhala mereka dan memakan daging hewan tanpa melalui proses penyembelihan. Tidak boleh membantu, tidak boleh menjual barang ke sana. Jadi kalau kita punya ayam jangan dijual kepada orang yang mau makannya tidak disembelih. Ternyata mereka bisa ngaku ayam sendiri, malah tidak disembelih, terus kita yang beli malah kita yang kebalik sekarang. Makanya
bapaknya Javivi, Mbak Javivi itu nggak mau makan daging ayam yang tidak motong sendiri, tidak mau. Kalau tahu motongnya baru mau dia. Nah, memang kalau yang banyak hati-hati gitu. Kita kalau ayam itu nggak usah beli yang sudah potong itu. Atau kita datang ke tempat penggilingan ayam terus beli sembelih di situ terus kita putih gitu. Jadi yakin sekali bahwa itu ayam halal. Karena dari kan mingkuli tasarufin yuji ila maksiyah. Yakinan auzonan wa ma'adzalika yasihul baik. Disamakan pula hal lainnya dalam semua bentuk pengelolaan secara meyakinkan atau dugaan yang akan mengakibatkan terjadinya perbuatan maksiat. Jadi apa saja yang kira-kira nanti ujung-ujungnya maksiat, kita tidak usah bantu. Sekalipun demikian, transaksi jual beli yang dilakukan tetap sah hukumnya. Kita jual kepada orang kafir minyak kasturi. Padahal orang kafir ini nanti minyaki berhala. Jual belinya tetap sah, walaupun haram melihat. Seperti tadi jual komik apa seperti jual belinya sah. Kalau tahu itu untuk akan dioplos haram, tapi sah jual belinya sah. Wa yukrahu bai'u ma zikra mimman tawahama min dzalik wa bai'u sirahi buwatin wa quta'i tariqin wa mu'amadin man biyadihi halalun wa haramun wa in bal haramu al halala. Makruh menjual hal-hal tersebut kepada orang-orang yang dicurigai akan melakukan hal yang diharamkan. Makruh menjual senjata kepada pemberontak. Makruh menjual senjata kepada penjegal jalan. Dan makruh bermuamalah dengan orang yang di tangannya terdapat hal yang halal dan yang haram. Sekalipun yang haram lebih banyak daripada yang halal. Jadi makruh. Ya, itu namanya muamalah ya. Kita kan memang tidak tahu dan itu. Nanti untuk apa di sana? Jadi kalau orangnya hati-hati, makruh ya ditinggalkan. Walaupun tidak haram ya, makruh. Lain makruh menjual hal-hal tersebut kepada orang-orang yang dicurigai akan melakukan hal yang diharamkan. Makruh menjual senjata kepada pemberontak atau pembegal. Dan makruh bermuamalah dengan orang yang di tangannya terdapat hal yang halal dan yang haram, sekalipun yang haram lebih banyak. Makruh. Naam. In ulima tahrimu ma'u kitabi haruma wa batola. Memang jika barang yang diperjualbelikan itu jelas diketahui haramnya, maka hukum jual belinya haram dan transaksinya pun batal. Jadi seperti jual senjata kepada pemberontak itu. Kan sudah jelas itu nanti menyerang pemerintah itu. Jadi selain haram batal transaksi jual belinya. Batal. Jual senjata orang Israel. Nah, makanya beli-beli produk yang akan ke Israel itu terus dibekot itu karena seperti ini, agar Israel itu tidak mendapatkan, ya jangan dibeli barang-barangnya, karena nanti uang kita untuk beli senjatanya untuk nembaki orang Palestina. Nah itu ngono ceritanya ngono ujung-ujungnya.
Hukum sekarang hukum menimbun makanan. Hukum menimbun makanan pokok. Wa haruma ihtikaru kutin katamrin wa zabibin wa kulli munjirin bil fitrah. Diharamkan menimbun makanan pokok, misalnya buah kurma, anggur kering, dan segala jenis makanan yang dapat dijadikan zakat fitrah. Ya, beras termasuk. Menimbun maksudnya itu begini, menimbun itu. Sudah barangnya langka, harganya mahal, ditimbun. Maksudnya apa? Ben tambah larang. Tapi punya ini kan bahasa sekarang sedang panen dan gudang di situ jam itu ya nggak apa-apa terus ditimbun sehingga mengharapkan lebih mahal lagi harganya. Itu orang-orang Israel di Jerman dulu kan dibantai, disembelih sama siapa itu orang Jerman itu. Lihat Hitler ya. Itu Hitler itu membunuh orang Israel semua dibunuh yang ada di Jerman itu. Karena orang Israel itu sebenarnya nimbun makanan. Orangnya kaya-kaya orang Israel itu waktu itu. Jadi ditimbun. Lah orang-orang Jermannya kelaparan lah. Masanya masa perang nggak ono sing ngomong sawah. Dua kali ditimbun wong Israel, wong Bani Israel. Akhirnya dibabat ke Hitler itu. Itu kelakuannya masalah biar ngoniku. Terus oleh Inggris ditaruh di Palestina, orang Israel karena diusir dari Jerman, taruh di Palestina. Terus sekarang itu jadi raja di Palestina. Orang Palestina malah dibunuh oleh orang Israel. Yang kelakuannya bahwa ada pun ikhtikar bahwa imsaku mastarohu fi waqtil ghala la ruhsi liya bi'ahu bi'aksaru indasjidati hajati ahli makhiri awalihim ilaihi wa ilam yastari bukasi dalik. Ikhtikar menimbun apa? Menimbun ialah menahan bahan makanan yang telah dibeli di saat harga sedang naik. Jadi barang sedang langka, wis larang, ini ditimbun. Tujuannya adalah untuk dijual dengan harga lebih mahal lagi. Di saat orang-orang sekampung atau selain mereka sangat membutuhkannya. Sekalipun orang yang bersangkutan di saat membelinya bukan untuk tujuan tersebut. Jadi meskipun tujuannya tidak untuk menimbun asalnya, tapi kan sudah tahu, wah ini orang-orang sudah pada makan kan nggak ada barang langka, ya harus dijual tidak. Ya, beneran aku tahu pas duit. Jadi ulang ya, para sahabat itu kalau berdagang itu niatnya nolong orang. Itu biasa beritahukan saat di Lakos itu kita 1.000 ekor dijual sama dengan dia membeli hanya bati ambang kalung apa itu jadung bati jadung tok setiap unta bati ini bati jadung begitu. Jadi nyata memang orang Islam tidak usah pergi ke Syria kalau mau beli unta, beli ini saya belikan lah ini kamu ganti jadung aja. Jadi niatnya menolong orang. Jadi kalau kita menjadi pedagang itu ya itu jangan mahal-mahal, jangan memungut badi kebanyakan loh. Niatnya nolong uang, tapi nolong orang. Nah ini kalau orang udah materialistis ya orang sudah urusannya udah duit, akhirnya begini. Barang sudah langka, sudah mahal, masih ditimbun. Itu kan kelakuan tidak ada kemanusiaannya.
La yamsikahu li nafsihi au iyalihi au liyabi'ahu bisamanin mislihi wala imsaku ghillati ardihi. Tidak termasuk haram ya, tidak haram jika ia menahannya itu kebutuhannya sendiri. Ya disimpan ya tidak terlalu banyak ya untuk keluarganya sendiri saja. Dan untuk keluarganya atau untuk ya jual dengan harga yang standar. Atau nanti kalau jual tapi tidak terlalu mahal. Yang ikut tadi tapi aja kakek gitu. Tidak termasuk menimbun, tidak haram. Walaupun punya satu gudang beras semuanya pas mahal. Iya tapi nanti kalau jual biasa-biasa saja, tidak terus dipencet ke orang itu beri mahal. Harganya standar. Menahan hasil bumi lahan sendiri tidak termasuk ke dalam pengertian menimbun. Panen sawah 10 hektar. Zaman biyen kan belum gudang dingin. Udah nanggo tiap bulan butuh apa didol. Wong nangkone anak nang pondok didol sekitar. Ngono biyen ngono iku. Anak nang pondok ku ya tiap bulan ngedoli pari. Saiki kan dadi nang kantong. Wa al-haqqa al-Ghazali bil kuti kulama yu'inu alaihi kalami wa sarhal qadhi bil karuha bitaubi. Tadi makanan pokok kan sekarang Imam Ghazali menghiaskan lagi. Imam Ghazali menyamakan dengan makanan pokok semua jenis lauk pauk. Kemarin kan pernah minyak hilang dari pasaran, ditimbun orang singkat itu tidak boleh menimbun minyak goreng sampai nang pasaran sono. Tidak disamakan ya. Jadi menyamakan dengan makanan pokok semua jenis lauk pauk yang menyertainya, yakni dalam hal haram menimbunnya untuk tujuan tersebut di atas seperti daging. Daging sekarang ada cold storage, jadi nimbun daging sekarang bisa pakai cold storage itu. Al-Qadhi memberikan keterangan bahwa makruh menimbun kain. Kalau kain ditimbun, kain ini makruh saja, tidak sampai haram. Sebenarnya orang tidak pakai lah. Tidak apa-apa, tidak pakai sarung anyar apa-apa. Tapi dulu zaman Jepang ya terjadi haram itu. Zaman Jepang memang tidak ada sarung, dibeli juga nggak ada meskipun punya uang. Makanya pakai sarung. Katanya saya tidak tahu. Udah. Sekarang bagaimana wasaumun ala saumin, tawar menawar ya. Wasaumun ala saumin ay saumi ghairihi baca takaruri samanin fitrodi bihi fa in faisa naqsu samani anil qimah linnahi anhu. Jadi nyerobot penawarannya orang. Koyo lamarannya uang melepai. Haram menawar barang yang telah ditawar oleh orang lain sesudah harganya ditetapkan berdasarkan persetujuan. Wis jadi kalau tawar menawar kira 10.000 ya wis aku wani. Terus teko. Aku wani 11.000 gini. Gonyong baik 11.000. Tidak boleh sudah setuju dua orang. Sekalipun harganya dinilai sangat rendah daripada harga semestinya karena ada larangan mengenai hal tersebut. Jadi tidak boleh ada hadisnya itu. Jadi menawar tawarannya orang lain. Kecuali kalau lelang panjangnya juga ditetapkan kok. Kalau pusing wani dhuwur ya oleh.
Kalau sudah tawar-menawar dua orang itu tidak boleh masuk yang lain. Diam. Selesaikan dulu, kalau nggak jadi baru kita nawar. Wahwa ada semala sumri. Wahwa ayazida ala akhara bisa mani mayu syira'ahu au yuhijalahu al-khasanihu ayurghoba al-maliku fisir jadi yastarihu agla. Yaitu dilarang menawar dengan harga lebih mahal daripada harga yang diajukan oleh penawar pertama, atau penjual mengeluarkan barang tersebut kepada penawar baru dengan harga lebih murah, atau penjual dipengaruhinya akan membatalkan transaksi dengan penawaran pertama yang nantinya barang tersebut akan dibelinya dengan harga yang lebih mahal. Oke, sirik-sirikan ini. Jadi apa itu namanya? Model lama. Orang ingin menjatuhkan orang lain, menawar lebih tinggi. Wah, bisa jadi kalau zaman saya tidak ngono. Zaman saya itu malah aneh-aneh. Zaman saya itu katanya orang ngerusui tapi ngerusui. Jadi contohnya ya, ono uang sekeliwak aring Bandung, ya regane semene. Terus ono sing ngaco, jatuh harga blok. Jadi kan uang kan jadi regane ora apa sing larang. Ternyata ngaco. Ada sing wong kelakuane ngono. Jadi mana itu kurang kongsi 15.000 kilo gelang Bandung kan regane kan 2.000 mana. Terus yang tadi kali nakal ini kurang kongsi 15.000 di gelang Bandung 10.000. Maksudnya ben wong kacau kabeh bangkrut liyane. Iku ono wong sing kelakuane ngono iku. Biyen tak iki ono. Fatahimu badal bai'i wa qabla luzumihi li baqa'il khiyar asaddu. Hukum haram bertambah berat jika tawaran kedua dilakukan sesudah transaksi jual beli, tetapi masih belum dilakukan pembayaran dan serah terima, mengingat masih adanya khiyar. Tambah haram. Sudah jadi deal kita ditawar kawannya harganya 10.000, ya 10 juta lah weh. Kapan bayarin besok apa orang tidak maning. Lah wis ngerti jadi ngono terus jawab panas itu. Wis juga kalau aku tak bayari luwih larang. Itu tambah namanya ngaco. Kayak rezeki kudu ae. Dengan pedagang saya nggak kerungu. Suaranya nggak banter. Coba ya. Akan semua orang ini. Tuh, itu itu ada. Kados sing nggih. Ya itu ada. Nggih. Apa makanya buka rupanya iki PP sebutan ini. Coba Mekah itu yo. Sekarang propaganda yang diharamkan dalam jual beli, propaganda iklan.
propaganda yang diharamkan dalam jual beli. Wanadsun lin nahi anu walil ilai. Haram melakukan jual beli melalui cara najis, propaganda palsu. Karena ada larangan terhadap perbuatan tersebut dan akibatnya menyakitkan, merugikan pembeli. Ini saya zaman online nih ngono iku. Wah, jebule barang dituku ora padha karo sing dianu. Sing diiklankan. Ya ini propaganda palsu ini. Wa huwa ayaziza fi saman la li robatihi bal yakhta'a ghayrahu. Wa in kanat ziyadatu fi mali mahjurin alaihi. Walau in zana qimah alal aujah. Najis ialah menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya. Jadi caranya maklar itu loh. Apa? Maklar biasa maklar sapi kok. Dia pura-pura nawar. Gonyongnya 15 juta. Padahal 8 lah. Wong sing mantu kan ngerongokaken tuh. Tapi 15 juta ya. Terus dari situ gue 15 juta kon pira. Aku itu 16 juta padahal harganya mau 10 juta tapi karena wong pura-pura nawar itu. Pura-pura nawar digedul-gedulaken. Jadi apa sih lah istilahnya bahasa Jawa itu calo sing piye sih apa Najis menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya jadi gue mau membujui melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain agar mau membeli dengan harga tersebut. Sekalipun kenaikan harga itu diberlakukan terhadap harta orang yang dilarang bertasarruf seperti anak yatim. Dan sekalipun hal tersebut dilakukan di saat harga sedang turun menurut pendapat yang beralasan kuat. Jadi najis itu apa sih bahasa Situbondo itu kan yang ngerong tutul sapi terus nawar karena pokoknya pukul lah. Ada pukul itu dalam bidang hukum lah pukul. Ada jual beli jenis apa ya? Jadi nawari gorowan. Itu kadang-kadang yang tanah juga gitu, tengah itu. Ono wong jaluk larang ditawar larang pisan. Boleh ora pentuku. Apa sih jenenge kita? Ya gue lah nih maklar sing dablek. Maklar itu kelakuannya maklar itu. Pura-pura nawar. Jadi yang pengen nuruh mari pasar sapi loh. Biasa nang pasar sapi. Areng ngrokna wong tawar-tawaran iku sing nawar iku koncone dhewek ku. Kuwi gonyong ki 20 juta. Sing ngrokaken 20 juta ya sapi siji. Padahal kan 15 juta tok tak 20 juta. Akhirnya si wong sing teko anyar ya wis aku selikur wis. Gonyong 21 juta. Akhirnya ngono wis. Wala khiyarul mustari in ghobana fihi wa in wato al-ba'i an-najisa itafritil mustari kaisulam amal wa yas'al. Tidak ada khiyar, tidak ada pilihan bagi pembeli jika ia mengalami kerugian karenanya. Sekalipun ia telah melakukan negosiasi dengan pihak penjual yang melakukan najas tadi. Dikatakan demikian karena kelalaian pihak pembeli sendiri. Dia membeli tanpa berpikir dan bertanya mengecek harga pasaran. Jadi anggar wis kadung dituku ya kebujuk apa ya wis arek dhewe yang dituku. Kenapa kok namane wong?
Pikir dewek iki satu semene mesti 15, ora mungkin 20. Paling 15 ngono kudu pendapat dewek. Harus kadung jadi ya ora bisa lah protes-protes. Oh, nggih, suwun. Wamat hisil ati liyurghaba biha bil kilbi kanatsi. Memuji barang dagangan dengan propaganda dusta untuk menarik minat konsumen, sama haramnya dengan najas. Jadi ngelem-ngelem, orang nawar tapi ngelem-ngelem. Wah, paling sampai depan api sampai iku anu malam-malam udah stok ngono. Lah wong sing lagi nawar ngerokokaken. Kuwi api padahal ya padha bae kalau najis mau kalau maklar sing nipu mau. Jalan orang nawar tapi hanya ngelem-ngelem tok ya. Termasuk. Iya, model saiki sing ngono iku. Iklan nang muluk-muluk lah, film-film. Oh, ini ada yang nawar, yang membeli sudah sekian ribu orang. Oh, teman orang. Spok. Akhirnya ini silangin jelok. HP kebujuk lah. Satu tahrimi fil kuli ilmu nahi hatta fil najsi wa yasihu al-bai'u ma tahrimi fi hadhil mawadhi. Oh, sah tapi haram. Haram melakukan semua perbuatan di atas. Menimbun, menawar tawaran orang lain dan juga dalam najis ya. Dengan syarat pelaku mengetahui adanya larangan mengenai perbuatan itu. Tapi sekalipun hukumnya haram, transaksi jual beli dalam semua contoh di atas tetap sah. Tetap sah. Sing kebujuk ya salah cewek orang nama wong orang mikir-mikir cewek. Nah perlu nih nang kono perlu nih wong sing jujur, wong sing konco sing jujur. Sudah sekarang dengan khiar majelis, khiar syarat dan khiar aib. Khiar majelis sekarang. Ya sebutu khiaru majlisin fi kulli bai'in hatta firribawi wasalmi wa kadza fihi batin la tisawabin al-mutamati. Khiar majlis ditetapkan dalam setiap transaksi jual beli, termasuk dalam jual beli barang ribawi dan transaksi salam, dan pula dalam hibah yang berbalas menurut pendapat yang dapat dipegang. Tapi di Indonesia mungkin masih ada di khiar majlis ini. Khiar majlis ini memang menurut ilmu fikih begitu. Jadi biasanya 3 hari sama di situ. Meskipun harga sudah jadi, nanti salah satunya bisa menggagalkan jika sudah habis khiar majlisnya itu. Tapi nggak usum loh, Indonesia kayak nggak usum, nggak ada. Kalau sudah jadi hasil bayar wis. Gak gelem, roba-roba gak gelem yang penjual pembelinya. Tapi sebenarnya menurut begitu, ada khiar majlis. Wong tawar-tawaran ya, wong tawar-tawaran. Wis jadi aku tuku apa mana tuku sepeda motor, sepeda motor sampean. Pira 15 juta, ya wis jadi 15 juta. Tapi anggar menurut kita pikir, itu masih ada tempo 3 hari kedua belah pihak untuk menggagalkan itu. Mungkin pembelinya menggagalkan, mungkin penjualnya menggagalkan. Itu 3 hari masih gitu. Kan nggak ujung nggak mungkin itu. Anggar gak situ, bis nawar-nawar gak situ ya keplak kong.
Masalah terbukti permukaan aja, maka tidak ada yang baru, masih tidak terima lakukan. Seharusnya dibebaskan dia. Padahal di sini khiyar majlis itu semua. Khiyar majlis itu ditetapkan dalam setiap transaksi jual beli. Ini yang perlu kita pahami. Khiyar majlis ini. Kalau ini kambing yang dijual itu oleh orang-orang itu ketika akan korban, itu kayaknya ada khiyar majlis itu. Dia nggak terung dina, orang mati, ya jadi orang mati kalau ganti lah. Itu wis umum itu. Orang wong jual beli kambing. Jadi ono wong sing laris kambing laris berarti aku rugi, apa sih? Lah dibeli mati, ditumpul sedina mati. Ya akhirnya ini juli kabeh. Isi mah bicara majlis sih berarti. Tapi aslinya nono bicara majlis. Aku perhatikan di Indonesia sudah tidak ada yang majlis itu. Harus jadi harus bayar, harus belum digagalkan. Wa kharaja fi kulli bai'in wal bai' kal ibro wal hibah bila sabab wa syirkatin wa firozin wa rohnin wa kiwalah wa kitabah wa ijarah wa fi zimmah au muqaddaratin bi mudatin fala khiyara fi jam'i dzalika li anha la tusamma bai'an. Angel jual beli ya tidak ada masalah khiyar majlis. Wa kharaja fi dan dikecualikan dari kata fi kulli bai'in tadi. Nah, kulli bai'in wa baik yang yang tidak jual beli. Jadi kalau bukan jual beli ya tidak ada khiyar majlis. Contohnya apa? Contohnya ibro, hibah itu tidak ada khiyar majlis. Kayak kon tangan apa? Tangan sawah, motor, barang bis singain, terus orang tidak, orang oleh. Tapi orang jual beli bisa 3 hari itu bisa menggagalkan khiyar majlis. Nangki tapi prakteknya kau langka. Aku tahu kalau Anggris pada ngerti ilmu fikih mungkin ada khiyar majlis. Tapi orang umum lama sih dalam digagalkan nawar. Nawar dengan persekot ya wis bilang persekot ini tidak aja karena ada rezeki ini lain selain jual beli seperti membebaskan utang, ya ibro, hibah yang tak berbalas, perseroan, pirot, gade, hiwalah, kitabah dan sewa menyewa, sekalipun masih dalam jaminan atau dibatasi dengan waktu tertentu tidak termasuk ke dalam pengertian dalam setiap transaksi jual beli. Maka dalam semua yang telah disebutkan tadi tidak ada khiyar karena seluruhnya bukan merupakan jual beli. Gugurnya hak khiyar sekarang. Ada hak khiyar yang gugur ini. Wasa koto khiyaru manistaro luzumahu al bai'i min bai'in wa mustarin ka'an yakula ikhtarna luzumahu au ajaznahu fayaskutu khiyaruhuma. Hak khiyar gugur dari pihak orang yang memilih transaksi jual beli dijadikan, yakni pihak penjual dan pembeli. Umpamanya keduanya mengatakan, marilah kita jadikan transaksi ini atau kita langsungkan transaksinya. Maka gugurnya khiyar pilih kedua belah pihak. Jadi umumnya di sini seperti ini, di sini. Jadi sakoto khiyar manis taruh luzumahu. Jadi di sini kalau jual beli sudah jadi sekarang sekarang sudah tidak ada mau terus gila ya harus hijau ya orang nono nangkanya orang nono jual beli orang sih kayak gini
Sakotoh khiyaru manihtaru luzumahu. Harus jual beli jadi sudah tidak bisa digagalkan. Jadi ini yang saya katakan nih. Jadi yang umum di Indonesia itu ini wasakotoh khiyaru manihtaru luzumahu. Jual beli. Tidak ada majlis di sini. Usum. Aw min ahlihima atau salah satu ka'ayakula ikhtar turjumahu. Faya kutu khiyaruhu wa yabku khiyarul akhor. Walau mustarian. Atau hak khiyar gugur dari salah satu pihak. Umumnya orang yang bersangkutan mengatakan, saya memilih transaksi ditetapkan, dijadikan. Maka gugurlah hak khiyarnya. Sedangkan pihak lain masih mempunyai hak khiyar sekalipun dia sebagai pihak pembeli. Ini ya enggak usum di sini nih. Kalau sudah jual beli jadi sudah jadi. Kalau ngomong orang situ ya orang situ, waktu itu saja sudah enggak bisa terus mau turun dino sampai bubar. Jadi ini namanya hukum fikih itu ini yang bisa berjalan yang ini sakotoh ya Romanisaro dulu semua ini yang siar majlis di sini tidak ada. Setahu saya ya. Coba sampean sudah tahu dah. Sampean orang jual beli. Yang kau turun dina warhijo. Langka. Wasa kopo khiyaru kulin minuma bifur badanin minuma. Aw min ahdima walau nasian aw jahilan an majlis akti urfan. Gugur pula hak khiyar dari masing-masing dua belah pihak jika keduanya atau salah seorangnya meninggalkan tempat transaksi yang menurut ukuran transaksi dinilai dengan perpisahan. Sekalipun hal tersebut dilakukan karena lupa atau tidak mengerti bahwa perpisahan dapat mengumpulkan hak khiyar. Ini namanya ya. Tawar menawar terus ditinggal. Ya jenenge orang jadi orang situ tuku lah. Itu ndak iso terus lho kan wis tawar menawar wingi. Lah kon lu ngomong orang gendang ngono. Fama yauduhu nasu furqatan yalzamu bil aktu wa mala fala. Hal yang dinilai oleh kebanyakan orang sebagai perpisahan, maka transaksi yang telah dilakukannya berarti sudah jadi kalau atau sudah batal. Dan yang dinilai oleh tradisi bukan perpisahan, tetapi hak khiyar masih tetap ada. Wa in kana fi darin sawiratin fal furqatu bi ayakhruja azuma minha aw fi kabiratin bi ayan tagil azuma ilal baitin min buja aw fi sakhra'a aw sukin fa bi aywalya ahduma daruhu wa yamsi qalilan wa in sami al khitab. Jika kedua belah pihak berada di dalam sebuah rumah kecil, maka perpisahan mereka ialah bila salah seorang darinya keluar dari rumah itu. Berarti nggak situ, burung, nggak jual beli. Bila keduanya berada di dalam rumah besar, maka perpisahan mereka ialah jika salah seorang pergi ke salah satu bagian dari rumah, masuk kamar semua besar tersebut. Apabila keduanya berada di lapangan, padang sahara atau di dalam pasar, maka perpisahan mereka adalah bila salah seorang pergi meninggalkan yang lain dan berjalan sedikit menjauh itu. Sekalipun pembicaranya masih dapat didengar. Surah mesti orang jadi. Kaya aku kira malam ya faroko. Kala muksuma fi mahalin wa in balagosina aw tamasaya manazila. Khiyar majlis masih tetap ada selagi keduanya tidak berpisah dari majlisnya.
sekalipun keduanya tinggal cukup lama di masjidnya dan masa tinggal mereka memakan waktu bertahun-tahun, atau keduanya berjalan-jalan di berbagai tempat karena badan keduanya tidak berpisah. Jadi kalau masjidnya sedangnya isi dalam pembicaraan terus, isi parang terus, saling isi parang. Wala yasqutu bi mauti ahdihima fayan takil khiyar waris al mutaakhir. Hak khiyar tidak gugur karena salah satu pihak meninggal dunia, melainkan berpindah kepada ahli waris yang bersangkutan. Orang melakukan fasah sebelum berpisah harus disumpah. Sekarang jam 10 kelewat. Sudah ya. Ini untuk besok aja. Ibu Amitar gabung saya. Amitar nanti nama kawan nanti nah. Gue sih ya. Ya. Anu jalan ini. Lalu disuntak nama. Disuntak, nggak pernah tinggal lewat aku. Kayak di tekum jalan ini kayak corong gue baik ini sorry corong. Ya, corong lho kayak bisa hijau kayak corong. Corong ngerti ora sih? Hijau, aku baik. Komple. Maaf. Mari selesai, kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin salatan tunjina min jamil min jamil wa tarfa'una bi aynan darajat wa tuballighuna bi sunniyat min jamil khairat fil hayy badal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan ila al-maut. Allahumma habbi al-maut wa najatan minan nar wal abain dal hisab. Allahumma ahdina wa jibna wa jalla sabri maridada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi hurmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.